Welcome back to channel Todopedia. Dan kalau di video sebelumnya, di playlist sebelumnya, kita udah belajar tentang investasi saham dari nol. Kita juga udah belajar tentang gimana caranya milih saham, gimana caranya analisa saham. Nah, di video kali ini kita bakalan belajar gimana sih caranya memilih saham-saham terbaik untuk investasi syariah jangka panjang. Ya, jadi buat teman-teman yang mau investasi syariah dan untuk jangka panjang nih, untuk tabungan jangka panjang, ya, untuk ngebangun aset kalian, ngebangun sumber pasif income kalian, ya, tapi dengan saham-saham yang syariah, ya, kalian tonton video ini sampai habis karena di sini gue bakalan ajarin kalian gimana caranya memilih saham syariah terbaik untuk investasi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Todopedia, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman itu akan dapat banyak benefit, ya. Dan itu teman-teman bisa dapatkan dengan join program membership Todopedia. Caranya adalah teman-teman klik tombol join, tombol gabung yang ada di bawah video. Ya, nanti semua benefitnya teman-teman bisa dapatkan di playlist namanya itu konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel khusus member atau artikel premium. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, so kita bakalan bahas ya gimana caranya kita memilih saham syariah untuk investasi jangka panjang. Ya, di sini gue bakalan ajarin gimana step by stepnya, apa aja kriteria saham-saham syariah yang bagus untuk investasi. Ya, so kita langsung aja mulai untuk milih sahamnya. Nah, cara untuk milih sahamnya adalah teman-teman masuk ke Stockbit ya, stockbit.com, terus teman-teman pilih screener di sini. Ya, teman-teman klik di sini screener. Ya, nah di sini kita akan masuk ke dalam screenernya Stockbit. Ya, screener ini adalah fitur untuk memfilter saham yang sesuai dengan kriteria kita. Ya, nah langsung aja teman-teman klik create new. Ya, teman-teman klik create new. Ya, nah di sini kita masuk ke dalam screenernya. Ya, pertama kita masukin namanya. Nah ini namanya bebas ya, teman-teman bisa pakai nama apapun. Ya, di sini gue udah ada banyak nama. Ya, gue di sini mau pakai nama saham syariah. Saham syariah jangka panjang ya. Jadi kita bakalan milih saham syariah untuk invest jangka panjang, bukan untuk mingguan, bukan untuk harian, bukan untuk bulanan, tapi untuk jangka panjang. Oke? Nah, deskripsi teman-teman bisa isi sendiri bebas ya, terserah mau diisi atau enggak. Nah, next kita masuk ke bagian Stock Universe. Nah, Stock Universe ini adalah tempat untuk kita memilih sahamnya. Ya, jadi kita milih sahamnya ini di indeks apa atau di kumpulan saham apa. Gitu ya. Nah, untuk kita milih saham yang syariah ya, untuk kita milih saham syariah terbaik untuk investasi, itu teman-teman bisa pilih stock universe-nya itu adalah ISSI atau JII. Ya, nah gue pribadi kalau misalnya mau invest di saham syariah, gue mau milih saham syariah, itu gue lebih suka pilih ISSI karena pilihan sahamnya lebih banyak daripada JII. ISSI itu Indeks Saham Syariah Indonesia, JII itu adalah Jakarta Islamic Index, gitu ya. Jadi stock universe-nya itu biasanya kalau untuk saham syariah, gue lebih suka ISSI, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke screening rules, ya. Jadi kita akan masukkan kriteria saham-saham yang bagus untuk investasi syariah, ya. Yang tentunya kita akan pilih dari Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi saham-saham yang kita pilih nanti sudah pasti adalah saham syariah, gitu ya. Nah, kita akan pilih sahamnya berdasarkan kriteria kita. Nah, kriteria awal ya yang akan gua masukin itu adalah kriteria dari segi pertumbuhan, teman-teman. Dimana gua mau untuk pertumbuhan revenue, pertumbuhan pendapatan sama pertumbuhan laba itu setidaknya bertumbuh minimal 5% per tahun. Ya, bertumbuh minimal 5% per tahun dari beberapa tahun terakhir, yang mana itu menggambarkan bahwa perusahaan yang sahamnya mau kita beli ya, itu ada potensi pertumbuhan. Gitu ya. Jadi, kita membeli saham perusahaan yang punya potensi pertumbuhan. Gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya bertumbuh, artinya saham yang kita punya dalam jangka panjang itu harganya akan naik dalam jangka panjang. Nah, selain itu kalau perusahaannya bertumbuh, artinya dividen yang kita dapat di masa depan itu juga akan makin besar. Gitu ya.
Nah, kita akan masukkan kriteria dari segi pertumbuhan. Kita mau pertumbuhan revenue, pertumbuhan pendapatan, sama pertumbuhan laba itu minimal setidaknya ya 4-5% per tahun. Katakanlah 5% per tahun, gitu ya. Nah, caranya adalah kita ketik aja di sini revenue. Ya, di sini ada suggestion, teman-teman pilih revenue growth 3 year. Ya, ini adalah pertumbuhan revenue. Nah, kita mau minimal 5%, artinya kita mau di sini lebih besar sama dengan 5. Ya, 5 di sini artinya 5% per tahun, teman-teman ya. Bukan total 3 tahun itu 5%, bukan, tapi 5% per tahun, ya. Nah, berikutnya kita akan tambah untuk kriteria pertumbuhan laba. Ini kan pertumbuhan pendapatan. Kita juga mau labanya itu juga bertumbuh minimal 5% per tahun. Caranya adalah klik add rule, pilih basic ratio, ya. Terus teman-teman ketik di sini net income, ya. Teman-teman pilih net income growth 3 year. Ya, jadi tadi revenue growth 3 year, kita pilih juga net income growth 3 year. Pertumbuhan pendapatannya 3 tahun terakhir minimal 5%, pertumbuhan laba 3 tahun terakhir minimal 5%. Kita pilih di sini lebih besar sama dengan 5 juga. Jadi revenue-nya minimal tumbuh 5% per tahun, net income atau laba bersih itu juga minimal tumbuh 5% per tahun. Oke? Nah, itu kriteria dari segi pertumbuhan. Oke? Next, kita juga mau saham perusahaan yang punya rasio utang yang bagus. Rasio utang di sini ya, itu kita lihat dari segi current ratio itu di atas 1,5. Artinya apa? Artinya aset lancar yang dimiliki perusahaan itu lebih besar, 1,5 kali lebih besar daripada utang jangka pendeknya. Artinya perusahaan tersebut bisa melunasi utang jangka pendeknya. Artinya dalam jangka pendek dia mampu melunasi semua utangnya, semua tagihannya, gitu ya. Dan dengan kayak gitu perusahaan itu punya sisa aset lancar yang bisa dipakai sewaktu-waktu untuk pengembangan bisnis, untuk modal kerja, atau untuk bagi dividen. Oke? Nah, caranya adalah teman-teman klik add rule, pilih basic ratio, terus teman-teman ketik di sini current ratio. Current ratio, nah di sini ada suggestion-nya current ratio quarter. Ya, teman-teman pilih di sini lebih besar sama dengan 1,5. Artinya current ratio-nya 1,5 atau lebih dari itu. Ya. Nah, jadi itu untuk rasio kemampuan bayar utang. Next, kita juga mau saham perusahaan yang bukan cuman dia net income-nya bertumbuh, revenue-nya bertumbuh, ya, kemampuan bayar utangnya bagus, tapi kita juga mau saham perusahaan yang bisa generate cash flow. Ya, saham perusahaan yang bisa generate cash flow, yang artinya dia bisa menghasilkan arus kas. Bukan cuman dia cetak laba, tapi dia juga bisa cetak arus kas. Ya, arus kas ini nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis, bisa juga dipakai untuk bagi dividen, bisa juga dipakai untuk bayar utang, bisa juga dipakai untuk buyback, dan masih banyak lagi. Ya, dengan perusahaan itu dia bisa generate cash flow, artinya perusahaan ini ke depannya dia bisa punya uang kas yang banyak, ya, uang tunai yang banyak untuk dia ngembangin bisnis, bagi dividen, buyback saham, atau bayar utang. Jadi lebih leluasa untuk dia ngembangin bisnis, untuk dia lunasin utang, atau untuk dia bisa kasih keuntungan untuk investor. Nah, untuk kita menilai cash flow yang bagus, untuk kita menilai dia bisa generate cash flow, itu kita pakai metrik namanya free cash flow, yang mana ini adalah arus kas bebas, ya, yang dihasilkan sama perusahaan. Ya, caranya teman-teman klik add rule, ya, pilih basic ratio, teman-teman ketik di sini free cash flow. Ya, free cash flow TTM. Ya, nah di sini kita mau minimal itu 100 M, teman-teman ya. 100 ribu, ini juta, ini miliar. Oke? 100 M ya. Gua make sure lagi 100 ribu. Oke, udah pas ya. 100 M. Jadi kita mau free cash flow-nya 100 M minimal, teman-teman ya. Artinya perusahaan ini dia bisa generate free cash flow yang gede. Gitu ya. Next, kita juga mau saham perusahaan yang mampu untuk generate keuntungan yang besar dari modal yang dia punya. Dan itu kita lihat dari namanya return on equity. Ya, return on equity itu mencerminkan seberapa mampu perusahaan mencetak profit dari modal yang dia punya. Semakin besar return on equity, artinya perusahaan itu semakin efektif dan efisien untuk memanfaatkan modalnya untuk generate profit. Ya, nah kita klik aja di sini, ya. Add rule basic ratio, kita ketik di sini return on equity. Ya, kita mau minimal 10%, ya, minimal 10 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ketik 10 di sini, ya itu otomatis artinya 10%. Gitu ya. Nah, ini kita udah masukin beberapa kriteria, ya. Revenue-nya bertumbuh, net income bertumbuh,
kemampuan bayar utang jangka pendeknya bagus, ya dia generate cash flow gitu ya. Terus dia juga mampu untuk bisa menghasilkan profit yang gede dari modalnya. Yang terakhir yang kita mau itu adalah kita mau saham perusahaan yang bagi dividen. Gitu ya, bagi dividen. Kita mau saham perusahaan yang bagi dividen itu minimal 4% teman-teman ya, 4%. Ya, nah biasanya itu gua pakai dividen yield itu minimal 7%, tapi kali ini kita mau pakai dividen yield minimal 4% supaya kita juga bisa melihat opportunity di saham-saham yang potensi capital gain-nya itu juga gede. Jadi nggak melulu soal saham-saham dividen. Ya, jadi kita mau di sini saham yang membagikan dividen dengan dividen yield minimal 4%. Teman-teman klik add rule, basic ratio, ya, teman-teman ketik dividen yield, ya, dividen yieldnya minimal 4, ya, 4%, gitu ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang bagi dividen minimal 4%. Kita nggak mau saham perusahaan yang dividennya terlalu gede, kita nggak mau cuman yang dividennya gede-gede aja, supaya kita juga bisa melihat kalau misalnya ada saham perusahaan lain yang mungkin dividennya kecil, tapi dia punya potensi capital gain yang gede, gitu ya. Nah, kita udah masukin ya kriterianya ya teman-teman ya, saham-saham perusahaan yang sekiranya bagus untuk investasi syariah untuk jangka panjang, gitu ya. Nah, kita langsung aja, setelah kita masukkan semua kriterianya, ini kriterianya teman-teman ya, ada 6 poin ya. Setelah kita masukkan semua kriteria, teman-teman klik screen di sini ya, dan di bagian bawah, nah kita scroll ke bawah, di sini ada total 19 saham ya, 19 saham syariah ya yang bagus untuk invest jangka panjang, dan ini bisa jadi opsi kalian untuk invest jangka panjang, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa klik di bagian sini nih ya, untuk kalian sorting. Misalnya teman-teman sorting based on alfabet ya, dari nama sahamnya, dari kode sahamnya. Nah, ini teman-teman bisa dapat nih ya, saham-sahamnya, listnya berdasarkan alfabetik dari A sampai Z sampai bawah ya, secara alfabet diurutkan. Ya, ada AADI, ACES, AKRA, Auto, Cimori, DRMA, GLVA, IV, IPCM, Main, MSTI, Pancabudi, Pegas, SAMF, SMSM, SPTO, TAPG, Toto, dan Temposcan. Ya, jadi ini 19 saham yang bisa teman-teman pilih, teman-teman pertimbangin untuk investasi syariah untuk jangka panjang. Nah, ini kalau kita coba untuk sorting berdasarkan dividen yield yang paling gede, ya, kita bisa lihat di sini yang paling kecil itu adalah DRMA ya teman-teman ya, 4% ya. Dan yang paling gede itu TAPG Pancabudi di 11%, SPTO di 10% gitu ya. Jadi ini adalah saham-saham syariah ya yang revenue-nya bertumbuh, net income-nya bertumbuh, current ratio-nya, kemampuan bayar utang jangka pendeknya bagus, dia bisa generate free cash flow, yang mana free cash flow ini adalah cash flow masuk yang nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis, bisa dipakai untuk bagi dividen, bisa dipakai untuk buyback saham, bisa dipakai untuk lunasin utang, dan masih banyak lagi kegunaannya. Ya, free cash flow-nya bisa positif, gitu ya. Dia adalah perusahaan yang bisa mengenerate cash flow, ya. Terus kita juga mau saham-saham perusahaan yang return on equity-nya itu gede, artinya dia bisa menghasilkan profit yang besar dari modal yang dia punya, ya. Dan kita mau saham perusahaan yang membagikan dividen itu minimal 4%. Ya, jadi ini adalah 19 saham yang bisa teman-teman pertimbangin untuk mulai investasi syariah. Ya. Nah, tapi menurut gua nih ya, untuk saham-saham syariah, ya ini ada 19 saham. Tapi menurut gua satu lagi saham yang bisa teman-teman jadikan starting point, dan mungkin bisa dibilang ini adalah saham utama yang bisa teman-teman jadiin starting point, itu adalah saham BRIS ya teman-teman ya. Jadi ya menurut gua kalau untuk investasi syariah, menurut gua memang saham utamanya itu adalah saham BRIS. Ya, nah cuman BRIS ini nggak masuk di sini meskipun dia saham syariah, itu karena dividen yield-nya BRIS itu dia nggak nyampe 4%, cuman sekitaran 1% aja. Ya, tapi kalau untuk BRIS itu memang cocoknya ada untuk growth investing. Jadi fokusnya itu untuk capital gain teman-teman, bukan untuk nyari dividen. Ya, jadi menurut gua nih 19 saham ini ditambah saham BRIS, ya, ini adalah pilihan saham-saham yang bisa teman-teman pertimbangin ya untuk kalian investasi syariah, gitu ya. Ini adalah saham-saham yang bisa jadi starting point kalian untuk investasi syariah. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, Bang, bukannya saham-saham energi, batu bara kayak
AADI ada BTW ya, ADRO, PTBA, ITMG itu kok nggak ada ya bang? Kok nggak masuk ya? Jawabannya adalah karena ADRO, PTBA, ITMG ya, itu mereka tidak memenuhi kriteria di bagian ini teman-teman. Revenue-nya tidak bertumbuh dari beberapa tahun terakhir. Net income-nya juga tidak bertumbuh dari beberapa tahun terakhir, di mana kalau kita tarik mundur 3 tahun terakhir ya, net income sama revenue dari PTBA, ITMG, ADRO gitu ya, itu bisa dibilang cukup stagnan karena memang batu bara sendiri ya dari tahun 2023 sampai 2026 awal ini itu memang harganya cenderung downtrend. Ya, jadi bisa dibilang revenue sama profitnya itu stagnan, bahkan ada yang menurun gitu ya. Jadi dia tidak memenuhi kriteria di revenue growth sama net income growth gitu ya. Tapi apakah bagus? Menurut gua itu juga bisa dipertimbangkan. Ya, jadi ini saham-sahamnya ya, teman-teman bisa pertimbangin saham-saham ini untuk jadi starting point untuk investasi syariah ya, tapi keputusan investasi kembali ke tangan kalian masing-masing. Oke teman-teman, so itu dia ya, saham-saham terbaik untuk mulai investasi syariah dari nol. Ya, jadi buat kalian yang suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman juga bisa support Todopedia dengan scan QR ini ya. Dan teman-teman bisa subscribe channel Todopedia karena kedepannya masih banyak konten-konten yang menarik untuk investasi jangka panjang yang akan gue bawain untuk kalian. Oke teman-teman, disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli saham ya. Di sini gue cuman bantu kalian untuk milihin saham syariah terbaik, tapi keputusan investasi, jual ataupun beli itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.